Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku Nurmalia Sarah. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas salah satu karya sastra angkatan pujangga baru, yakni novel Belenggu karya Armin Pane. Lalu kita akan menganalisis apakah pada novel itu terdapat pembaruan atau pengembangan dalam isi ceritanya. Jika terdapat pembaruan dalam novel itu, maka kita harus mencari tahu perbedaan ciri atau karakteristik antara karya sastra angkatan Balai Pustaka dengan karya sastra angkatan Pujangga Baru. Nah, tujuan kita membahas video kali ini ialah untuk melihat apakah ada pembaruan isi cerita dalam angkatan Pujangga Baru dan mencari tahu perbedaan ciri atau karakteristik antara karya sastra angkatan Pujangga Baru dengan angkatan Balai Pustaka. Yuk teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pertama, tema. Tema yang diangkat dalam novel Belenggu adalah tema yang tergolong tabu pada zaman itu. Novel ini menceritakan tentang kehidupan rumah tangga sepasang suami istri yang tidak harmonis dan adanya perselingkuhan di antara mereka. Jika dilihat pada zaman saat karya sastra itu lahir, tentu novel ini adalah novel yang dianggap kontroversial dari segi isi. Karena perselingkuhan pada saat itu dipandang sebagai masalah pribadi dalam kehidupan rumah tangga yang tak pantas dibicarakan secara terbuka. Maka dari itu, novel ini sudah menunjukkan ke tema yang modern dan sudah lepas dari kontrol budaya masyarakat pada masa itu. Jadi, novel Belenggu ini menunjukkan bahwa adanya pembaruan dari segi tema pada karya sastra angkatan Pujangga Baru, yakni tema yang diangkat adalah tema yang sudah lepas dari kontrol budaya dan tradisi. Sedangkan karya sastra angkatan Balai Pustaka biasanya mengangkat tema regional yang lebih terikat dengan budaya, tradisi, dan hukum adat. Kedua, tokoh dan penokohan. Penokohan ini dapat juga diartikan sebagai perwatakan. Nah, di dalam novel ini terdapat 3 tokoh sentral, yakni Sukartono atau yang biasa disapa dengan Tono. Ia adalah seorang dokter yang sangat mencintai pekerjaannya dan memiliki kepedulian kemanusiaan yang cukup tinggi, sehingga dia dikenal sebagai dokter dermawan dan penolong. Kedua, Sumartini, atau yang biasa dipanggil Tini. Dia adalah istri Tono. Ia seorang perempuan modern yang tak ingin terkungkung dalam belenggu kehidupan domestik keluarga dan memiliki banyak aktivitas sosial di luar rumah. Tokoh yang ketiga ialah Rohayah. Rohayah ini merupakan selingkuhan Tono yang bekerja sebagai wanita panggilan. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tokoh yang ada di dalam novel ini seperti Tono dan Tini adalah kelompok sosial yang dapat disebut dengan kaum intelektual. Namun, terjadi perbedaan pandangan dan jalan pemikiran antara Tono dan Tini. Tono mengharapkan seorang istri yang berlutut, membukakan tali sepatu, atau menunggu suami dengan senyum yang murah di rumah. Sedangkan Tini menampilkan pandangan yang berseberangan karena ia memiliki jalan pemikiran yang berbeda. Menurut Tini, sebagai istri, perempuan juga berhak untuk menyenangkan pikiran dan mengembirakan hatinya. Karena perempuan juga manusia yang memiliki kemauan sendiri. Tini juga menolak pandangan bahwa seorang istri harusnya hanya di rumah saja. Nah, pemikiran Tini dan berbagai gagasan yang ia tampilkan dalam novel ini dapat dikatakan cukup maju untuk sebuah pandangan beraroma feminisme pada saat itu. Selain itu, terdapat tokoh Rohayah yang menjadi selingkuhan Tono. Ia juga memiliki pandangan yang berbeda dengan wanita-wanita selingkuhan lainnya. Rohayah ini memiliki pemikiran yang jernih. Ia menyuruh Tono untuk kembali kepada istrinya dan hubungan perselingkuhan mereka harus diakhiri. Pemikiran semacam ini tentu menerobos pemikiran masyarakat zaman dahulu, karena biasanya orang beranggapan bahwa selingkuhan itu selalu berambisi untuk memiliki laki-laki itu secara utuh, tanpa memikirkan apakah laki-laki itu memiliki istri atau tidak. Akan tetapi berbeda dengan Rohayah. Dia melakukan itu karena dia berpikir, jika Tono melakukan itu pada istrinya kini, tidak menutup kemungkinan bahwa Tono juga kelak bisa melakukan hal yang sama pada Rohayah. Maka dari itu, ia menyuruh Tono untuk kembali pada istrinya. Dari segi tokoh serta penokohan dalam novel ini, jelas sudah terjadi pembaruan atas jalan pemikiran dan sudut pandang yang dihadirkan oleh penulis. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam karya sastra angkatan Pujangga Baru,
Tokoh dan penokohan yang digambarkan adalah tokoh-tokoh intelektual yang memiliki jalan pemikiran yang sudah maju dan lepas dari pemikiran tradisional seperti adat dan budaya. Hal ini berbeda dengan karya sastra angkatan Balai Pustaka yang menggambarkan tokoh dan penokohan melalui jalan pemikiran tradisional yang terikat dengan budaya serta tokohnya juga masih menggunakan sudut pandang adat dan tradisi. Ketiga, alur. Alur dalam novel Belenggu ini juga alur yang tidak biasa. Jika dilihat dari konflik rumah tangga antara Tono dan Tini, maka kemungkinan besar alur cerita novel ini akan berujung pada perceraian. Tetapi dalam novel ini alur ceritanya adalah Rohayah yang menyuruh Tono kembali pada istrinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa alur cerita dalam karya sastra angkatan Pujangga Baru sudah menampilkan alur yang berbeda dengan karya sastra angkatan Balai Pustaka. Dalam angkatan Pujangga Baru terdapat pembaruan pada alur karena alur yang ditampilkan sudah didorong dengan pemikiran yang maju, sedangkan dalam angkatan Balai Pustaka alurnya cenderung masih terikat dengan persoalan tradisi, adat, dan kebudayaan. Keempat, setting atau latar. Setting dalam novel Belenggu ini ialah kota Jakarta. Setting yang diangkat pada novel ini dapat dikatakan sebagai setting metropolis karena terjadi di kota besar. Maka novel ini secara tidak langsung telah melepaskan dirinya dari kontrol budaya karena di kota Jakarta itu tidak ada budaya yang dominan. Hal ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan dan pembaruan dari segi setting atau latar antara karya sastra terbitan Pujangga Baru dengan karya sastra terbitan Balai Pustaka. Karya sastra angkatan Pujangga Baru sudah mengangkat latar di kota besar seperti di kota Jakarta. Sedangkan karya sastra angkatan Balai Pustaka biasanya mengangkat setting di daerah dan berkaitan dengan adat istiadat. Maka dari itu di dalam novel Belenggu ini terjadi loncatan kreativitas karena setting sudah metropolis. Jadi persoalan yang dibicarakan adalah persoalan di kota besar, yakni Jakarta. Kelima, gaya bahasa. Dalam novel ini penulisan sudah menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini merupakan pembaruan dari karya sastra angkatan Pujangga Baru karena berbeda dengan karya sastra angkatan Balai Pustaka yang masih menggunakan bahasa Melayu dalam penulisan karya sastranya. Keenam, sudut pandang. Dalam novel ini, penulis sudah menggunakan sudut pandang yang maju dan tidak terikat pada budaya, tradisi, ataupun adat. Hal ini merupakan pembaruan dari segi sudut pandang dari karya sastra angkatan Pujangga Baru karena berbeda dengan karya sastra angkatan Balai Pustaka yang masih menggunakan sudut pandang sesuai dengan tradisi, adat, dan kebudayaan. Ketujuh, amanat. Dalam novel ini terdapat amanat-amanat yang disampaikan oleh penulis berupa 1. Cinta itu tidak memandang status. Hal ini digambarkan melalui tokoh Tono, yakni seorang dokter yang berselingkuh dengan Rohayah, yang bekerja sebagai wanita panggilan. Kedua, pemikiran yang baik itu bisa datang bahkan dari orang yang dianggap hina. Nah, hal ini digambarkan oleh tokoh Rohayah yang dianggap hina karena pekerjaannya. Namun dia memiliki pemikiran yang jernih karena menyuruh Tono kembali pada istrinya. Jadi tidak semua orang yang dipandang hina di masyarakat memiliki pemikiran yang hina pula. Ketiga, dalam rumah tangga diperlukan kasih sayang dan cinta agar hubungan rumah tangga menjadi harmonis dan tidak ada perselingkuhan di dalamnya. Hal ini merupakan pembaruan dari segi amanat dalam karya sastra angkatan Pujangga Baru yang berbeda dengan amanat yang terdapat dalam karya sastra angkatan Balai Pustaka. Dalam karya sastra angkatan Balai Pustaka, amanat lebih mengarah kepada pemberian nasihat bagi pembaca dan amanat untuk mempertahankan tradisi, kebudayaan, dan adat. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan-pembahasan kita tadi ialah berdasarkan pembahasan-pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa memang benar terjadi pembaruan dalam karya sastra angkatan Pujangga Baru yang menjadi perbedaan antara karya sastra angkatan Pujangga Baru dengan karya sastra angkatan Balai Pustaka.
Novel belenggu ini juga bersifat kontekstual yang artinya isi novel ini menceritakan tentang kenyataan dan fakta yang terjadi. Dalam novel ini juga tidak lagi dimasukkan unsur kedaerahan seperti tradisi, budaya, dan adat. Karena dalam novel ini memang menceritakan kehidupan rumah tangga yang begitu faktanya. Maka dari itu, isi dalam novel ini tidak lagi terikat dengan nilai, norma, tradisi, adat, dan kebudayaan. Jadi jelas perbedaan antara karya sastra Pujangga Baru yang bersifat kontekstual dengan karya sastra angkatan Balai Pustaka yang masih terikat dan berkaitan dengan nilai, norma, tradisi, adat, dan kebudayaan. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kekurangan di dalam video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.